Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdillahi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang pantas kita puja dan kita puji karena terlalu banyak nikmat dan rahmatnya tidak terhitung yang diberikan kepada kita. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Limpahan selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang menyesatkan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syaitana awliya'a lillazina la yu'minun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Dan ini firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 30. Sesungguhnya mereka menjadi setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita mengawas diri kita agar kita tidak terjerumus oleh ajakan dan bujuk rayu setan. Oleh karena itu, dalam melakukan apa saja kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dalam Islam kita diajarkan melakukan apa saja dengan membaca ta'awuz dan membaca doa, termasuk kamar mandi. Kamar mandi itu banyak setannya, ada setan perempuan dan setan laki-laki. Itu juga bisa kita mau tidur, bangun tidur, segala aktivitas kita hendaknya kita lakukan dengan banyak berdoa, banyak berzikir, banyak ingat Allah, agar setan tidak mudah masuk ke dalam pikiran kita dan mengajak kita untuk berbuat maksiat, mengajak kita untuk mendurhakai Allah. Para pendengar yang beriman, yang kita harus ingat, karena di saat Allah menyuruh setan bersujud kepada Nabi Adam, ia mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam karena setan diciptakan dari nyawa api, dan manusia Adam diciptakan dari tanah. Itulah kesombongannya, sehingga dia tidak mau menuruti perintah Allah, tidak mau bersujud, dan Allah murka kepadanya sehingga dia dikeluarkan dari surga. Dan setan berjanji pada Allah untuk selalu mengganggu kita umat manusia.
Oleh karena itu, kita harus benar-benar ingat akan hal itu, sehingga kita tidak mudah dirayu atau dimasuki oleh setan untuk berbuat yang tidak baik, terutama dalam melaksanakan sholat. Apakah kita pernah merasakan kita susah untuk khusyuk? Dan andai kata kita hilang sesuatu, maka dalam sholat itu lebih mudah untuk mengingatnya. Saya pernah membaca suatu buku. Seorang datang kepada imam, kalau nggak salah Imam Hambali. Dia berkata, wahai imam, saya kehilangan uang yang saya simpan, saya tanamkan ke dalam tanah, katanya, supaya uang itu tidak diambil. Nah, imam itu mengatakan, cobalah kamu sholat. Di saat kamu sholat, apabila kamu tidak khusyuk, kamu akan ingat di mana letaknya uang yang hilang tersebut. Kita pun mungkin pernah merasakan, bukan hilang sesuatu saja. Misalnya kalau kita sedang memasak, ibu-ibu ini, kita sedang sholat, itu kita pasti ingat kita sedang masak sesuatu yang kita takut dia hangus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Nabi Rasulullah mengingatkan kita agar kita selalu dalam sholat, kita hendaklah mengerti arti sholat dan mengerti kita berhadapan dengan siapa. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.